Selamat siang, Hanam TV Salam hari Senin hari ini, hari penjemput rezeki. Kita sudah di minggu-minggu gajian ya. Siapa yang malas ini saya tampar kalian. Semangat ya guys, walaupun saya tahu sebenarnya kita semua lelah sama kehidupan di dunia ini, tapi jangan khawatir, rezeki sudah Allah yang atur. Jadi kita tinggal melaksanakan kewajibannya. So guys, apa cerita kemarin? Game di antara Indonesia bertemu Filipina yang berlangsung di Stadium Manahan, dan sayangnya berkesudahan dengan kemenangan Filipina walaupun dengan poin tipis. Tapi ya apa boleh buat Indonesia. Tapi muncul lagi spekulasi ini seperti biasa lah ya, kalau namanya kekalahan Indonesia ini pasti akan disalahkan sama VAR, sama wasitnya yang dikatakan bohong. Adakah itu kebenarannya ataupun sengaja dicurangi sama mafia bola? Nanti kamu komen di bawah. Yang pasti banyak komentar yang menyatakan selagi Indonesia tidak keluar Piala AFF, selagi itu mereka akan ditindas, dikalahkan, dan tidak akan ada namanya kemenangan untuk Indonesia. Begitukah? Dari Garuda Indonesia ini tak ingin disanksi FIFA. Wasit VAR akhirnya jujur dan Indonesia sengaja dicurangi. Adakah ini dicurangi ataupun spekulasi? Nanti kamu komen di bawah. Let's go to the video. Let's go. He clearly hits his arm. That's not the point I'm looking at. Cool. Yeah. So this is coming at full speed. Okay. Now. Thanks. Okay. Yeah. It's for me. Apa ini? Apa cerita nih guys? Kekalahan kontroversial Timnas Indonesia dari Filipina di Piala AFF 2024. Pernyataan mengejutkan wasit. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan pahit dari Filipina dengan skor 1-0 dalam laga Piala AFF 2024. Kekalahan ini bukan hanya mengakhiri perjalanan Indonesia di turnamen tersebut, tetapi juga memicu kemarahan publik atas sejumlah keputusan kontroversial yang merugikan tim Garuda. Keputusan-keputusan ini semakin disorot setelah pernyataan mengejutkan dari wasit VAR yang bertugas. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya sudah memberitahu wasit utama asal. Tapi jujur ya, sebenarnya saya tidak percaya Indonesia kalah, apalagi dengan kemenangan poin yang sangat-sangat tipis, yang mana kita tahu Indonesia dia punya pemainnya semua bagus-bagus ya, dan tiba-tiba kalah dengan poin yang sangat-sangat tipis sama Filipina lagi ya, macam betulkah? Oh my god. Koji Takayashi bahwa insiden yang dianggap handball oleh Donitri Pamungkas bukanlah pelanggaran. Namun, wasit utama tetap memutuskan untuk mengesahkan penalti bagi Filipina tanpa meninjau ulang melalui VR. Keputusan kontroversial penalti Filipina. Momen paling kontroversial terjadi pada menit ke-63 ketika Filipina mendapat hadiah penalti setelah wasit Koji Takayashi menilai Donitri Pamungkas melakukan handball di dalam kotak penalti. Menurut klarifikasi wasit VAR setelah pertandingan, ia telah memberikan rekomendasi kepada Takayashi bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi. Saya sudah menjelaskan bahwa pemain Indonesia tidak melakukan handball, tetapi wasit utama tetap kokoh pada pendiriannya dan memutuskan untuk mengesahkan penalti tanpa meninjau VR, ungkapnya. Penalti tersebut dieksekusi dengan baik oleh Filipina dan menjadi satu-satunya gol yang tercipta dalam pertandingan. Oke guys, banyak ya berkomentar, sebenarnya piala ini hanya uji coba untuk timnas ya, ataupun latihan. Jadi kalau namanya kalah ataupun menang itu bukan target utama Indonesia. Fokus saja pada Piala Asia sama Piala Dunia, dan itu yang dikatakan level Indonesia yang seharusnya. Keputusan ini membuat Indonesia kalah secara kontroversial dan gugur dari turnamen. Insiden kartu merah untuk Ferrari. Selain penalti, keputusan kontroversial lain terjadi di babak pertama. Bek Timnas Indonesia Ferrari menerima kartu merah langsung pada menit ke-27 setelah terlibat kontak fisik dengan pemain Filipina Amani Aguinaldo saat Indonesia mendapatkan tendangan bebas. Dalam tayangan ulang, terlihat Aguinaldo lebih dahulu memprovokasi Ferrari dengan merangkulnya, yang kemudian dibalas oleh Ferrari dengan sikutan. Wasit Takayashi tanpa ragu mengeluarkan kartu merah, membuat Indonesia harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama. Keputusan ini juga menuai protes keras dari pelatih dan pemain Indonesia, tetapi tetap tidak berubah. Respon PSSI dan desakan keluar dari AFF. Kekalahan ini memicu gelombang protes dari publik Indonesia
yang merasa bahwa wasit kembali merugikan Indonesia di turnamen AFF. Ketua Tuh, makanya banyak yang berkomentar selagi Indonesia masih di piala ini, selagi itu tidak ada namanya kemenangan untuk Indonesia. Ini gara-gara isinya semua oknum-oknum mafia ya. PSSI, Erick Thohir, menyatakan kekecewaannya terhadap kepemimpinan wasit dan berjanji akan membawa kasus ini ke ranah internasional. Kami akan melakukan investigasi menyeluruh terkait keputusan wasit dalam pertandingan ini. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang, terutama di turnamen resmi yang seharusnya menjunjung tinggi fair play, kata Erick dalam konferensi pers usai pertandingan. Namun, Erick juga menegaskan bahwa PSSI berhati-hati dalam respons desakan publik untuk keluar dari AFF, mengingat potensi sanksi dari FIFA. Kita harus berpikir panjang. Setiap langkah harus sesuai dengan aturan FIFA agar tidak merugikan sepak bola Indonesia, tambahnya. Rekam jejak Indonesia di kejuaraan AFF. Kejadian ini menambah panjang daftar kontroversi. Tapi guys, ini kalau saya tidak salah tahun-tahun lalu ada juga bahwa Indonesia dikatakan akan keluar. Terus tiba-tiba nyatanya tahun ini juga tidak keluar. Ini apa nih guys? Nanti kamu komen deh, wah bikin bingung ini. Yang melibatkan timnas Indonesia di turnamen AFF. Dalam sejarah keikutsertaan Indonesia di Piala AFF, banyak momen di mana Garuda merasa dirugikan oleh keputusan wasit. Berdasarkan data, Indonesia telah 78 kali mengalami keputusan yang dianggap merugikan dalam sejarah keikutsertaan di AFF. Tagar seperti keluar dari AFF dan stop kurang F kembali menjadi trending di media sosial. Banyak netizen mendesak pemerintah dan PSSI untuk mempertimbangkan langkah keluar di AFF, karena merasa turnamen ini tidak memberikan keadilan bagi Indonesia. Harapan di tengah kekecewaan. Tapi guys, ini menurut saya ya, kalau kita lihat ya, kalau Indonesia tuh selalu dicurangi, artinya di sini bahwa timnas sebenarnya sangat-sangat ditakuti ya. Biasa kalau gagal, sengaja membuat ke Indonesia biar gara-gara tidak ada namanya kemenangan untuk Indonesia. Kalau terjadinya kemenangan, maka namanya segala yang akan menemui timnas Indonesia akan datang, mungkin akan geger ya. Oh my god. Meski gugur dari Piala AFF 2024, perjuangan timnas Indonesia tetap mendapat apresiasi dari masyarakat. Bermain dengan 10 orang hampir sepanjang pertandingan, para pemain tetap menunjukkan semangat juang hingga menit terakhir. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi sepak bola Indonesia untuk terus berbenah, baik dari segi teknis maupun diplomasi di tingkat internasional. Kini, fokus harus diarahkan pada kompetisi mendatang, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan turnamen besar lainnya, dengan harapan timnas Indonesia dapat kembali bangkit dan meraih prestasi gemilang di kancah